Kembali lagi dengan saya, Sofia Novelina dari Prodi Informasi PBJJ UT Bandung dengan NIM 0877952268. Jadi kali ini saya akan memenuhi tugas 3 dari mata kuliah basis data, di mana kita akan melakukan praktikum transaksi juga praktikum basis data terdistribusi, di mana kita akan melakukan transaksi di PHP MyAdmin, juga akan melakukan konfigurasi di Ubuntu juga. Tetapi untuk di Ubuntu kita akan coba apakah berjalan dengan baik atau tidak. Jadi mari kita mulai. Jadi kita akan menjelaskan dulu sedikitnya dari panduan praktikum, di mana yang pertama itu kan nanti kita akan melakukan transaksi ya. Nah, di mana kita tuh akan melakukan commit, rollback, checkpoint, dan triggers, di mana panduannya seperti itu. Nah, kita akan melakukan pertama mengenal dulu commit, yaitu untuk sebuah perintah yang menandakan bahwa transaksi telah selesai dilaksanakan dan terjadi perubahan data. Nah, menyimpan perubahan permanen lah ya. Nah, nanti contoh-contohnya kita akan lakukan. Lalu rollback. Rollback itu untuk membatalkan perubahan. Kita bisa lihat di PowerPoint, dimana untuk menggugurkan perintah yang sedang berjalan. Nah, ada bisa kembali dari awal. Kalau jika terjadi kesalahan dalam transaksi, kita bisa melakukan rollback. Nah, lalu ada checkpoint, yaitu titik pemulihan data. Nah, kita bisa baca di sini. Nah, jadi saat terjadi kegagalan, database dipulihkan ke checkpoint terakhir. Nanti kita akan coba. Lalu ada triggers untuk menjalankan kode otomatis. Nah, kita bisa baca di sini ya. Nah, lalu soal kedua, di mana kita tuh akan melakukan basis data terdistribusi. Nah, nanti itu ada replikasi pada Exam dan Ubuntu. Nah, yang pertama itu ada konfigurasi komputer di Windows 10. Nah, yang pertama itu install Examnya, kan kita udah ya bikin juga di tugas kedua. Ada MySQL, aktifkan MySQL dan FPH diaktifkan. Lalu mengakses PHP MyAdmin, di sana kan udah ada datanya juga. Nah, nanti kita tinggal melakukan replikasi. Lalu konfigurasi komputer 2 di Linux Ubuntu. Jadi kita harus download Ubuntunya juga di VirtualBox. Nah, ada juga langkah-langkah replikasi. Nah, di mana langkah-langkah replikasi itu kan ada yang pertama itu buat usernya, untuk replikasi pada master server, lalu konfigurasi masternya, untuk replikasi datanya, lalu konfigurasi slave. Nah, untuk menerima data dari master. Nah, nanti kalau udah, kita pengujian replikasinya. Nah, pengujiannya itu yang pertama itu tambah data di server master. Nah, ada verifikasi data di server slave juga. Ya, intinya si data-datanya itu nanti tuh harus bisa sama dan masuk gitu ya. Data yang di Linux sama yang di Windows tuh harus sama. Nah, konsep replikasi basis data, nah itu ada sinkronisasi data, memastikan data di master slave tetap konsisten dan terbaru, juga backup data, menyediakan mekanisme backup yang andal, peningkatan ketersediaan. Nah, keuntungan replikasi. Nah, di kinerjanya tuh, kalau untuk kinerja, replikasi mengurangi beban server master dengan mendistribusikan permintaan data, lalu keamanan, menyediakan redundansi data, dan lainnya, lalu efisiensi. Ya, karena scaling horizontal dengan untuk meningkatkan kapasitas juga. Nah, jenis-jenis replikasi basis data. Nah, ada master slave, juga multi master. Nah, setelah itu kesimpulan dan langkah selanjutnya. Langkah selanjutnya kita akan melakukan prakteknya. Jadi kita mulai, dimana kita udah buat database-nya di tugas 2. Lalu kita akan melakukan perintah-perintah yang ada di panduannya. Nah, yang pertama itu kita akan klik create new routine, lalu isi namanya, lalu parameternya di drop aja ya. Nah, baru isi ininya. Nah, karena saya sudah bikin untuk setiap ininya, prosedur-prosedurnya dengan sintaks-sintaksnya. Untuk sintaks yang pertama itu ada begin start transaction, dimana kita akan mulai transaksi. Nah, dimana di sini tuh tidak ada perintah commit ya. Nah, lalu kita execute. Nah, ini muncul login. Nah, tapi di sini tuh karena tidak ada perintah execute di table pasiennya itu,
si tabel Sobin itu tidak muncul. Nah, maka kita lanjut ke transaksi kedua. Nah, transaksi kedua di sini tuh kita udah bikin dengan menggunakan perintah commit, dimana ini untuk menjalankan untuk mengupdate ya. Nah, kita execute. Nah, ini Sobin, nama pasien Sobinnya ada. Nah, kita lihat di table pasien. Nah, muncul Sobin. Karena udah, jadi perbedaannya itu sebelum menggunakan perintah commit dan tidak tuh seperti itu ya. Karena ada perintah commit, jadi datanya itu muncul di tables. Lalu kita lanjut ke perintah kedua, di mana rollback. Nah, rollback itu untuk menggugurkan perintah. Nah, ini start transaction. Nah, di update namanya J, tapi di sini ada perintah rollback. Nah, tapi walaupun ada perintah commit, tapi karena udah ada rollback ya, maka kita execute. Nah, tidak muncul nama J-nya. Nah, lalu kita coba yang transaksi keempat. Perbedaannya itu, nah ini start transaction, insert into, ada perintah rollback ya. Nah, ada TIA. Tapi kan ada perintah rollback kan berarti ini tuh data yang diupdate ini tuh tidak akan masuk gugur kan. Nah, lalu kita update lagi dengan nama Jai 3643, tapi ada perintah commit setelahnya. Nah, kalau udah kayak gini pasti ini tuh bakal ada. Kita execute ya. Nah, ini sudah muncul. Sebentar. Oh iya, karena ini tuh untuk mengubah data, sedangkan di sini nggak ada data 3643, jadi yang Jai-nya pun nggak ke ini. Kita coba ganti 4638 ya. Makanya nggak muncul. Sebentar. Nah, ini tuh 4638. Kan ini untuk merubah. Nah, 4638 namanya udah berubah ya, dari yang awalnya Chanwu jadi Jai. Nah, karena sudah di-commit jadi pasti ada. Nah, lalu transaksi kelima, di mana kita akan melakukan perintah save point. Checkpoint. Nah, checkpoint itu tutup di mana proses terakhir disimpan. Nah, ini kita udah masukin datanya, lalu ada save point, berarti akan muncul ya data ininya. Nah, lalu kita insert into lagi, kita update. Nah, tapi di sini ada perintah rollback to save point 1, di mana ya endingnya yang data yang diupdate di sini tuh bakal kembali lagi ke data yang save point yang pertama, di mana Jack. Nah, setelah itu insert into lagi, masukin data. Nah, di mana ada perintah commit, yaitu Yeonjun Lampung. Nah, karena commit kan ya berarti untuk mengupdate ya, berarti bakalnya ada. Nah, kita execute. Nah, benar. Nah, yang Jack-nya udah muncul, juga Yeonjunnya muncul, sedangkan yang tadi tuh yang di tengah itu nggak bakal muncul, soalnya ada perintah rollback. Intinya seperti itu. Jadi 4 perintahnya sudah kita lakukan. Lalu yang langkah kedua itu kita membuat tabel obat dan juga tabel transaksi obat. Nah, caranya itu kita create new tabel, lalu bikin kolomnya berapa, namanya berapa. Nah, saya udah bikin obat, juga transaksi obat, data transaksi obat. Nah, transaksi obat di mana strukturnya itu kita lihat strukturnya ada ID transaksi, ID pasien, ID obat, jumlah harga, dan total harga. Di mana ininya untuk kunci utamanya ID transaksi, lalu indeksnya kita tambahin ID transaksi, ID pasien, ID obat. Ini kita udah ini ya, udah belajar di tugas 2 untuk caranya, indeks aja. Nah, lalu untuk obat, untuk tabel obat. Nah, di tabel obat itu strukturnya ada 5 ID obat, kode obat, nama obat, harga, dan stok. Nah, di mana ID obat sebagai kunci utamanya, juga indeksnya juga. Nah, setelah itu selanjutnya kita akan melakukan desain. Nah, ini karena yang tugas 2 sebelumnya. Yang tugas 2 sebelumnya saya tidak ada ini transaksi obat dan obat ya. Nah, yang ini sudah ada tabel transaksi obat dan juga obat. Nah, kita bikin relasinya seperti biasa. Melakukan yang ini, create relationship, lalu di cascade aja. Nih, hubungan daftar dengan transaksi obat yaitu ID pasien, sedangkan transaksi obat ke obat yaitu hubungan relasinya yaitu ID obat.
Nah, setelah itu kita akan melakukan transaksi, dimana kita triggers. Nah, di panduan itu kita create new triggers kayak biasa. Nah, kita akan lihat ininya. Nah, tanggal jual ini sesuai yang di panduan aja, lalu ininya transaksi obat, time-nya after ya, bukan before. Lalu eventnya insert. Nah, begin, update obat, stok obat. Nah, end. Nah, setelah itu kita akan melakukan transaksi obat. Nah, kita insert. Nah, ini ID transaksinya misal 1 ya. Ini akan membeli ID obatnya itu jumlahnya 6, harganya 20.000 misal. Nah, kita go. Nah, ini udah. Kita coba lihat. Harusnya dari yang awalnya 15 kita ambil, kita melakukan transaksi 6, jadi tinggal 9 lagi. Kita lihatnya di sini. Nah, jumlahnya 6 kan, membeli 2 amoxicillin, beli 6 amoxicillin, maka datanya di obatnya sudah berkurang. Jadi kita berhasil untuk melakukan transaksi. Nah, untuk pembuatan yang ini kan kita udah belajar ya. Nah, ini tinggal tambahin aja data obatnya sesuai di panduan. Jadi seperti itu. Sekian penjelasan saya mengenai praktik 3 dari mata kuliah basis data. Mohon maaf jika ada kesalahan, kekurangan maupun ketidakjelasan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.